tugas, terus udah senang baca ya beberapa ayatnya. Nah, terus juga assignmentnya pada ketahuan, yang telat, yang on time juga tahu. Oke, untuk hari ini kita akan bahas ya. Jadi kita lebih terkait diskusi apa yang sudah kalian buat kemarin. Jadi untuk sistemnya mungkin dari masing-masing kalian silahkan dulu semuanya kita dipresentasikan atau dipaparkan ya secara singkat saja terkait negara mana. Kalau saya lihat juga ada beberapa berbeda-beda negara. Jadi terkait negara mana, terus teknologi yang dikembangkannya seperti apa. Mungkin dari kalian ada yang beberapa yang bikinnya ada mungkin ada yang buat paparan PPT, mangga dipaparkan atau kalau enggak esainya saja yang mungkin dijelaskan ya seperti apanya. Nah, setelah itu nanti kita baru eh, diskusi kayak gitu, open discussions. Mungkin dari masing-masing ada yang curious seperti apa sih produksi biofuel di negara-negara lain itu bagaimana, terus kemajuannya sudah seperti apa. Baik, untuk itu mungkin siapa yang ingin pertama kali dulu memaparkan? Saya Bu, boleh Bu. Boleh, Hadi. Kalau misalkan saya sendiri, kan saya dapat di negara Tiongkok. Mm. Negara Tiongkok dengan bahan utamanya bagas. Nah, kalau misalkan di Tiongkok sendiri, itu tuh sebenarnya kurang lebih eh, apa pemanfaatan bagasnya itu mirip-mirip sama di Indonesia. Ada yang pertamanya cogeneration, terus ada yang buat etanol, ada yang buat produksi furfura atau kimia C5, sama ada juga yang buat gasifikasi, jadi syngas, metanol, buat bahan bakar juga. Sama yang paling terakhir tuh pirolisis cepat yang akhirnya jadi bio oil. Nah, Mm. cuma kalau misalkan di Indonesia sendiri ini dia di cogenerationnya lebih maju dibanding Tiongkok. Mm. Karena di Indonesia eh, demand buat industri itu lebih besar dibanding buat yang lain gitu. Yang kayak tadi ada etanol dan lain-lain gitu. Jadi di Indonesia sendiri si bagas ini lebih sering dipakai buat ke industri lagi, terutama industri gulanya sendiri gitu. Eh, Dibuat jadi bahan bakar lagi, buat jadi sumber bahan bakar terus jadi listrik dan semacamnya. Nah, kalau di Tiongkok dia lebih banyak berkembangnya di pembuatan yang etanol. Mm. Eh, jadi dia tuh make apa aku lupa. Hmm, enzim, pakai enzimatik. Jadi dia kayak di pre-treatment, terus di sakarifikasi, terus difermentasi yang akhirnya jadi produk etanol. Nah, kalau misalkan di Cina, utamanya di Guangxi itu emang komoditas utamanya itu tebu. Jadi dia ampas tebu yang hasil dari panen dan semacamnya setelah dipakai itu difermentasi yang akhirnya ngebuat jadi etanol dan dibuat produk lainnya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Mungkin ada beberapa perbedaan di kebijakan pasar dan semacamnya kalau di Tiongkok sama di Indonesia itu. Oke, oke. Nah, kalau ini sedikit ya. Kalau secara pemanfaatan di Tiongkok sudah sejauh apa? Kalau secara pemanfaatan di Tiongkok itu sudah cukup besar ya Bu. Jadi kayak eh, ada satu provinsi bahkan yang tadi Guangxi itu emang ngefokusin buat mengolah biorefinery si Bagasnya ini gitu Untuk etanol ya? untuk Ya. etanol. Udah pemanfaatan secara komersial belum? Belum ya? Belum tapi Oke, sip. Oke, udah itu aja dulu. udah sih Bu kurang lebih kalau di Tiongkok gitu karena di Tiongkok ternyata pemanfaatannya mirip-mirip sama Indonesia. Pasti sih secara teknologi dan secara pemanfaatan pasti mirip-mirip. Cuma saya juga pengen tahu sejauh apa sudah pengembangannya. Terutama di Amerika kan menggunakan second generation ya. Ya Second betul. generations. Jadi ini menarik kayak gitu. Karena sebenarnya nanti kita bahas ya. eh, Selanjutnya. Oke, selanjutnya dulu nanti kita bahas secara diskusi biar lebih enak. Baik Bu. Sani? Boleh, Ibu. Mungkin karena bahannya sama kayak Adli,
dari tebu juga. Tapi kalau di sini saya mau compare-nya itu dengan Brazil yang secara keseluruhan itu udah lebih maju dibanding Indonesia. Jadi kalau Brazil itu, tapi di sini saya compare-nya lebih ke segi ekonomi sama komersialisasinya sih, Bu. Jadi memang kalau di Brazil itu eh, dia tuh udah punya program yang cukup lama yaitu si pro alkohol itu. Nah, itu udah cukup lama gitu dari tahun 75 yang memang fokusnya itu untuk ngurangin ketergantungan pada minyak impor dan eh, bisa menggunakan bisa hampir mencapai 100% untuk menggunakan etanol atau campuran bensin etanol gitu. Nah, pada 2008 juga udah dari lebih dari 50% konsumsi bahan bakar ringan di Brasil itu udah berasal dari etanol tebu. Jadi udah cukup lama. Dan juga kalau di Brasil itu dia em, si ampas tebunya, si bagasnya itu juga dimanfaatin buat pembangkit listrik di pabrik gula etanol dan Brazil juga kan udah second generation gitu. Jadi em, Brazil itu secara eh, apa ya, secara pemanfaatan tebunya itu udah berhasil menjadi motor penggerak juga gitu. Baik itu dari inovasi teknologinya ataupun dari si kuantitas atau ya volume produksinya Mhm. gitu sih Bu. Kalau Indonesia sendiri tuh buat tahap second generation itu masih di tahap yang eh, apa namanya pengembangan gitu. Belum komersialisasikan. Di Brazil udah ya? Di Brazil udah Bu. Eh, Nah, iya benar. Iya di Brazil udah. pemanfaatan 100% etanol itu, etanol memang dia gunakan sebagai bahan bakar ya? 100% gitu. Iya kalau dari yang saya dapat eh, jadi di awal 2000-an itu hingga 100% Mhm. menggunakan etanol atau campuran bensin dan etanol. Karena ada munculnya kendaraan flex fuel. Apa itu? Em, Kendaraan yang bisa apa ya pakai bahan bakar lebih dari satu jenis. Oh, oke oke oke, sip sip sip. Berarti ya menarik ya kayak gitu. Jadi mereka pengembangan biofuelnya tidak hanya di bahan bakar saja, tapi Ya, juga buat ke di pabrik. teknologi ke mesinnya juga dikembangkan kayak. Iya, Ibu. Oke, lanjut Raffi. Nanti kita bahas eh, barengan semuanya. Oke Bu. Saya saya izin menjelaskan kemarin tuh saya nyari kayak perbandingan studi kasus biorefinery dari bahannya tuh jagung untuk perbandingan negara itu di saya membandingkan Indonesia sama Amerika Serikat. Jadi untuk perbandingan ketersediaan dan produksi jagung di Amerika itu sendiri, eh, untuk Amerika itu produksi jagung bisa dikatakan sebagai produsen jagung terbesar di dunia. Kemudian sudah ada juga ribuan pabrik bioetanol beroperasi dengan kapasitas hampir 18 miliar galon per tahun. Kemudian produksi etanol pada tahun 2022 itu mencapai 15,4 miliar galon dan industri berskala besar itu dengan infrastruktur yang sudah matang. Dan untuk Indonesia sendiri, produksi jagung kering pada tahun 2023 itu sekitar 14,46 juta ton. Skalanya itu masih jauh jika dibandingkan dengan Amerika sendiri. Mhm. Kemudian produksi terbesarnya itu tersebar di berbagai daerah dengan tantangan konsolidasi bahan baku untuk biorefinery. Kemudian untuk teknologi pengolahan
Dan nilai tambahnya itu Amerika sendiri itu telah lama mengadopsi teknologi yang saya dapat itu ada dry mailing dan juga wet mailing. Nah, untuk skema dry mailing itu sendiri, residu padatan yang dikenal sebagai DDGS atau Distillers Dried Grains with Solubes dihasilkan sebagai produk samping yang bernilai sebagai pakan hewan. Sementara itu, white mailing menggunakan ekstraksi fraksi minyak dan protein selain pati sebagai sehingga meningkatkan nilai produk. Nah, kalau misalkan dari segi teknologinya Amerika itu seperti itu. Sedangkan untuk di Indonesia itu biorefinery berbasis jagung masih dalam tahap penelitian dan pengembangan teknologi pretreatment lignosulfasa tropis itu menghadapi tantangan seperti adaptasi terhadap karakteristik serat lokal. Kemudian juga studi menunjukkan potensi ekonomi yang menjanjikan, tetapi diperlukan dukungan kebijakan berupa insentif pembiayaan serta apa ya mandat kayak pencampuran bioetanol agar investasi dapat terrealisasikan. Kemudian biorefinery jagung di Amerika Serikat itu lebih unggul karena ketersediaan seperti bahan baku yang melimpah, dukungan distribusi dan logistik, serta teknologi enzim dan pretreatment skala industri. Hal itu juga kayak memungkinkan penerapan skala ekonomi besar dengan model cascading meskipun masih menghadapi tantangan lingkungan seperti alih lahan, penggunaan pupuk nitrogen, dan juga emisi gas rumah kaca. Nah, buat di Indonesia sendiri, potensi besar justru ada pada pemanfaatan limbah pertanian seperti tongkol dan serat jagung untuk biorefinery generasi kedua. Namun, skala produksi jagung yang lebih kecil dan tersebar membutuhkan model desentralisasi melalui unit biorefinery menengah serta riset pretreatment yang efisien dan sesuai dengan kondisi biomasa tropis. Nah, jadi eh, Amerika sendiri itu memimpin biorefinery jagung dengan kapasitas dan mempunyai teknologi yang sudah maju, sedangkan Indonesia punya potensi besar melalui generasi kedua, tapi butuh dukungan riset, investasi, dan kebijakan agar bisa menjadi strategi energi yang berkelanjutan. Mungkin seperti itu sih, Bu, penjelasan yang bisa saya sampaikan. Oh, berarti eh, kalau di Amerika itu memang fokusnya ini ya, dia hampir sama kayak Brazil ya sepertinya, tapi perbedaannya hanya di bahan Dari baku bahan. namanya Di ya. bahan baku Ibu. Kalau Brazil unggul di tebu, Amerika di jagung. Mm-mm. Ya, betul. Mm-mm. Oke, nanti kita bahas juga. Nah, setelah ini mungkin Nura sama Raffi kalau nggak salah sama ya, tapi Nura Iya mungkin Ibu sama. agak lebih kompleks sedikit ya. Iya, jadi kalau saya tuh menyoroti juga terkait kayak kebijakan insentifnya. Hmm? Tadi kan kayak teknologi udah di-mention juga dan itu sama ya Bu. Bahan Mm-mm. baku udah. Nah, kalau saya tuh menyoroti juga terkait Amerika tuh lebih maju terkait insentif kebijakan sama target-target itu jelas banget. Nah, Hmm? mereka tuh udah, aduh. Nah, di Amerika tuh udah mulai menetapkan RFS itu kayak Renewable Fuel Standar itu tuh udah mulai dari tahun sekitar 2005 dan dari kebijakan itu tuh mereka tuh menetapkan untuk membuat suatu kebijakan terkait volume bahan bakar terbarukan. Jadi masyarakatnya pun bisa tergerak juga gitu dan memperluas lagi eh, si renewable energi ini. Terus Mm-mm. juga ada beberapa kebijakan-kebijakan kayak low carbon fuel standar LCFS ini udah mulai diterapkan juga di Amerika. Sedangkan di Indonesia itu eh, terkait kebijakan-kebijakan itu baru-baru ini aja. Nah, contohnya kalau di Indonesia itu ada Perpres nomor 40 tahun 2023, terus juga Permen ESDM itu baru-baru ini. Nah, jadi dari kebijakan pun Amerika tuh udah lebih maju gitu. Terus juga saya
menyoroti terkait kayak SWOT dari setiap negara ini, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, risk-nya apa. Nah, kalau Amerika itu, mereka tuh emang bener-bener udah kuat banget di infrastrukturnya. Terus teknologinya juga udah bener-bener mapan gitu. Tadi di mention sama Raffi ada dry mill, terus wet mill, dan Mm, mereka tuh udah komersialisasinya udah luas dan pasar domestiknya tuh udah besar juga. Bahkan mereka tuh udah bisa mengimpor. mm, Nah, dari subsidi dan insentif pemerintah pun mereka tuh udah kuat banget juga dibanding di Indonesia. Nah, kalau kekuatannya di Indonesia, kita tuh kan eh, punya sumber daya alam dan juga iklim yang tropis. Nah, mm, jadi kayak sawit, tebu, singkong, jagung pun itu benar-benar melimpah ruah lah di Indonesia. Dan ini tuh jadi bahan baku biofuel yang sangat potensial gitu. Nah, mm, tapi walaupun eh, infrastrukturnya belum semaju di Amerika, tapi pemerintah pun udah mulai aware gitu. Sekarang kayak pemerintah, industri, sama universitas-universitas itu udah mau untuk berkolaborasi terkait riset-riset di renewable energi ini, terutama biofuel. Terus juga udah ada kebijakan terkait transisi energi udah diusung di Indonesia. Nah, untuk kekurangannya eh, sama sih ya Bu, kurang lebih kayak isu food versus fuel atau pangan versus mm, energi itu jadi dinamika juga di witnessnya ini. Terus juga eh, eh, tetap aja gitu masih dominan terkait konsumsi energi fosilnya. Jadi kayak biofuel itu hanya substitusi kecil kurang lebih sama untuk kekurangannya. Tapi untuk peluangnya di Indonesia dan juga di Amerika itu tadi karena udah pada mulai memiliki kebijakan-kebijakan dan juga insentif sehingga masyarakatnya pun mau untuk tergerak gitu. Apalagi kalau di Amerika ini tuh udah punya potensi yang besar juga mengembangkan melebarkan sayapnya ke pasar global. Nah, untuk tantangannya sih untuk di Amerika tuh mereka fluktuasi harganya tuh ngaruh banget gitu ke biofuel ini, terus juga tetap memiliki persaingan energi sama energi terbarukan yang lain kayak solar, terus juga yang wind, mm. wind sorry. Terus Eh, sama kalau di Indonesia tuh kan karena tadi komoditas besarnya di sawit segala sawit itu tuh dikaitkan juga sama deforestasi dan juga dampak lingkungannya gitu. Itu benar-benar jadi polemik juga di Indonesia. Seperti itu, Bu. oke. Menarik ya. Maksudnya eh, dari keempat juga ini masih pembahasannya lebih ke bioetanol rata-rata sudah pemanfaatannya jauh lebih maju dibandingkan Indonesia. Mungkin yang terakhir sebelum kita masuk diskusi, eh, Bin Alkis, Alkis aja, Alkis. Di radio dulu. Beda Mm-mm, dari mereka semua. mm-mm. Nah, Alkis gimana? oke, jadi kalau saya di sini perkembangan biorefinery dari limbah biomasa karet, di mana untuk perbandingannya itu antara Indonesia dengan Thailand. Kenapa Indonesia Thailand? Karena mereka berdua salah salah dua dari top produsen si karet itu sendiri. Kan kalau karet itu kan pasti banyak digunain ya, tentunya limbah pasti semakin banyak. Nah, kalau di Indonesia itu limbah biomasa karet tuh lumayan banyak dimanfaatin, tapi memang kurangnya Indonesia itu limbah karet tuh masih sering difokus ke pembakaran. Jadi dia diulang lagi untuk menjadi bahan bakar. Tapi untuk skala kecilnya itu kalau Indonesia dia produksinya ke bio briquette. Jadi itu yang biasa juga orang-orang UMKM, orang-orang lokal yang memanfaatkan si limbah-limbah itu menjadi bio briquette. Terus kalau di Indonesia itu dia juga bikin kayak biopelet sama papan partikel. Pemanfaatannya memang masih fokus ke energi atau kayak produk padatan gitu. Nah, kalau di Thailand itu sebenarnya mirip juga. Cuman kalau di Thailand itu dia pengembangannya lebih jauh. Dia sekarang lagi fokus ke kayak kapasitor karbon aktif sama material elektroda gitu. Dia memanfaatkannya juga udah lebih jauh lah dari Indonesia.
di Thailand juga udah sampai kayak fokus ke bioetanol juga, balik lagi ke bioetanol. Kalau dari segi teknologi itu sebenarnya karena kurang lebih sama ke kayak biomasa, jadi pembangkit, jadi sumber energi dia pakai direct combustion. Terus kalau di Thailand tuh ada pirolisis, ada gasifikasi gitu juga. Terus ka- kalau dari karetnya itu dari pemanfaatan yang lebih tinggi di Thailand itu dia pakai chemical activation untuk pembuatan si karbon aktif. Nah, kalau dari segi apa penjualan, ya segi penyebarannya itu kalau di Indonesia memang fokusnya tuh lebih kecil. Dia kayak masih lokal, terus masih ke UMKM UMKM industri sekitar. Cuman kalau di Thailand itu dia udah fokusnya ke ekspor impor ekspor gitu. Jadi memang kalau dari segi perkembangan Thailand tuh jauh banget dari Indonesia, karena fokus Thailand tuh udah global, kalau Indonesia masih skala lokal terus industri tertentu. Mungkin Hmm. kurang lebih UMKM lagi. iya UMKM lagi kan masih orang-orang yang buat Mm-mm. memanfaatkan sih gitu kalau dari karet. Sip, beda sendiri nih Alkistan. Oke, mungkin itu ya jadi dari kalian berlima sudah memaparkan ya sedikit terkait bagaimana penggunaan atau pemanfaatan biorefinery di negara lain. Nah, dari berlima kan sadar kan mungkin ketika kalian mencari kemarin bahan rata-rata kan dari lima itu empat mengarah ke bioetanol kan. Sedangkan biofuel itu kan sebenarnya banyak ya. Gak hanya bioetanol tapi ada biogas, ada biodiesel, kemudian ada juga ya biopellet yang seperti Akis paparkan gitu ya. Nah, ketika kalian melakukan pencarian tersebut, ada nggak ketemu di negara lain yang sudah menggunakan biodiesel kayak gitu sebagai salah satu eh, pengganti dari solar gitu? Ada nggak? Halo. Kemarin sempat baca karet kalau nggak salah, ada bentar nyari referensi lagi. Kalau karet banyak memang karena karet itu kan limbahnya sebenarnya nggak hanya karet ya, hampir semua limbah seperti sawit pun sebenarnya itu akan dimanfaatkan nantinya sebagai biopellet untuk limbah-limbah padatnya kayak gitu ya. Jadi kalau karet juga karena karet kan sebenarnya eh, dia itu setelah 15 tahun produksinya sudah turun sehingga kan batangnya itu perlu di replanting ya. Nah, biasanya memanfaatkan juga dari batang karet itu kan bisa mendapatkan juga sejenis selulosa ya. Jadi kadang dimanfaatkan sebagai ini juga apa bioetanol juga selain pelet-pelet itu biasanya ampas-ampasnya ya yang digunakan untuk biopelet kayak gitu. Ya, terus juga kalau yang dari saya baca cangkangnya itu Bu, yang dimanfaatkan untuk Mm-mm, etanol. mm-mm, benar. Gitu. Nah, eh, sebenarnya memang kalau dari sisi biodiesel negara lain itu, ini kita bahas satu-satu dulu ya. Mungkin saya bahas yang belum dibahas dulu, karena nanti pasti yang sudah dibahas itu kalian bisa banyak pendapatnya kayak gitu ya. Nah, kalau dari sisi biodiesel, memang Indonesia itu yang paling cepat pemanfaatannya gitu dibandingkan negara-negara lain. Bahkan ada targetan sebenarnya di Indonesia itu tahun depan penggunaannya itu udah lebih dari 50%. Jadi 50%-nya solar, biosolar itu nanti campurannya 50% itu solar, kemudian 50% itu biodiesel kayak gitu. Kenapa? Nah, menurut pendapat kalian, kenapa pemanfaatan biodiesel di Indonesia itu jauh lebih maju dari negara lain? Coba, eh Raffi. Mungkin kalau dari saya sendiri yang kepikiran itu kenapa mungkin banyak karena apa ya, maksudnya juga sumber bahan baku di Indonesia juga
terkenal melimpah gitu, dan juga ya dari itu bisa dimanfaatkan buat pengembangan biodiesel ini, eh, bisa apa ya, bisa lebih banyak itu skala produksinya, dan bisa juga dimanfaatkan, bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia secara luas. Mungkin kalau dari saya kepikirannya dari bahan bakunya aja sih yang melimpah. Oke, dari bahan baku. Ada yang lain? Halo, Shani. Em, Setuju sih Ibu sama Raffi, terutama di sawit kita kan cukup kaya gitu ya, perkebunan kelapa sawitnya. Gitu aja. Saya Bu Oke, oke, mau baik. menjawab. Silakan, Rai. eh di Indonesia tuh pemerintahnya pun melihat potensi dari bahan baku tadi, itu tuh menetapkan kebijakan juga kayak yang B30 sama B35 itu, Bu. Jadi didukung juga sama program-program pemerintah. Jadi pem- eh, eh, pemanfaatan si tadi sawit dari segala rupa untuk biodiesel itu jadi makin eh, progresif gitu, Bu. Karena pemerintah juga ngedukung. Oke, dari sisi kebijakan pemerintah ya, berarti kenapa Indonesia itu jauh lebih maju dari yang lain. Oke, siapa tadi? Tadi Shani, Nora, Alkis. Nih, kalau dari saya mungkin ini Bu, karena kan balik lagi ke bahannya. Cuman kan karena bahannya banyak, jadi kayak peneliti itu bisa trial and error berkali-kali tanpa takut bahan-bahannya tuh habis gitu, ibaratnya gitu sih Bu. Jadi Oke, semakin cepat prosesnya. oke. Terakhir, Adli gimana? Kalau dari saya mungkin karena prospeknya cukup luas ya Bu, kayak dari si apa? Misalkan kita kan biasanya pakai crude oil dan semacamnya Bu ya. Nah, kalau yang kayak gitu kan banyak tuh pemanfaatan buat lainnya. Jadi kayak ladang bisnisnya tuh lebih besar lagi gitu Bu keuntungannya. Oh, karena ini ya, sumber dayanya banyak Betul. dibanding yang lain. Oke. Oke, sebenarnya alasannya itu ya yang pertama benar ya Raffi, Sani, mungkin yang lain juga udah setuju karena udah dijawab Raffi ya. Jadi memang eh, biodiesel di Indonesia itu jauh lebih maju karena di Indonesia di negara lain mereka pemanfaatan bahan baku untuk biodiesel itu bukan dari kelapa sawit tapi dari minyak kedelai kayak gitu loh. Dari minyak kedelai, minyak jagung kayak gitu yang mana atau rapeseed oil ya jadi biji sesawi kayak gitu. Jadi sehingga kan itu dalam sisi produksinya aja kalah jauh ya antara kelapa sawit dengan rapeseed ataupun soya oil. Jadi misalkan dalam 1 hektar itu sawit bisa 30 ton misalkan ya. Ya kalau rapeseed oil atau minyak kedelai itu paling cuma 1 ton kayak gitu. Jadi perbedaannya memang sangat jauh sehingga eh itu perbedaan minyak yang dihasilkan ya, sehingga memang di Indonesia yang mana fokusnya kita pemanfaatannya itu dari minyak kelapa sawit, jadi paling efisien kan bahan bakunya dan ketersediaannya itu jauh lebih banyak dibandingkan negara lain kayak gitu. Sebenarnya negara lain udah memanfaatkan, contoh di Amerika pun Amerika ataupun Brazil juga udah memanfaatkan, tapi kalau di Brazil mereka baru di 14, menjadi 14% pemanfaatan biodieselnya dalam yaitu ada di pencampurannya. Nah, kalau di Amerika sendiri sebenarnya dari sisi pemanfaatannya itu masih di B5 eh B5 ya, B5. Jadi memang baru 5% pemanfaatan biodieselnya. Memang jauh ya lebih rendah kalau kita bandingkan dengan pemanfaatan bioetanol kayak gitu dibandingkan biodiesel. Itu karena alasan pertamanya itu adalah bahan baku. Kalau bioetanol itu kan ya hampir semuanya banyak ya dan tebu, jagung kayak gitu yang dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk bioetanol. Tapi kalau untuk biodiesel mereka memanfaatkannya dari kayak rapeseed, soybean oil. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa bahan baku dari sawit itu menyebabkan deforestasi kayak gitu. Jadi sawit itu ya isu-isu lingkungan lah ya banyak digaungkan
terkait kenapa mereka sangat ngeban lah, melarang untuk pemanfaatan sawit ya, karena itu orang hutan, komunitas orang hutan jadi terganggu kalau menanam sawit, kemudian isu lingkungan, mudah banjir ya kan, jadi gitu. Nah, lalu yang kedua itu benar yang dikatakan Nura juga, jadi terkait dari kebijakannya atau memang negara mendukung ya, kayak gitu. Di Indonesia memang ya itu tadi sebenarnya yang paling utama alasannya memang bahan baku. Jadi dari bahan baku banyak sehingga di Indonesia kebijakan mandatorinya itu memang akhirnya dibuat dan konsisten dilakukan kan. Makanya dari 2016 kita B20, kemudian 2020 kita B30, lalu 2023 kemarin kita B35, tahun ini mau rencananya akan masuk B40, kemudian nanti tahun depan kemungkinan besar akan di B50 kayak gitu. Jadi memang itu ya juga salah satu alasan kenapa di Indonesia sangat maju dalam pemanfaatan biodieselnya. Lalu yang ketiga itu terkait dukungan finansial. Jadi kalian mungkin udah dengar ya kali udah ikut lomba-lombanya juga gitu kan. Jadi di Indonesia itu memang untuk pemanfaatan kelapa sawit ya terutama kelapa sawit itu ada badan pengelolanya yaitu BPDPKS ya. Sekarang sih BPDP. Jadi mereka dulu BPDPKS, mereka memang fokus untuk mengolah dana-dana dari hasil perkebunan kelapa sawit, tapi di tahun ini mereka berubah menjadi BPDP saja, jadi Badan Pengelola Dana Perkebunan, yang mana mereka mengelola tidak hanya kelapa sawit, tetapi juga kokoa, sekarang kokoa dan juga kelapa. Ah, jadi dari pembentukan skema badan pengelola ini, jadi bisa benar-benar untuk mengelola pemanfaatan dari kelapa sawitnya. Karena apa? Karena badan pengelola ini mereka mendapatkan eh, pungutan lah, pajak lah ibaratnya, pajak ekspor dari misalkan mengekspor eh, bahan-bahan atau material-material yang dihasilkan dari perkebunan. Jadi skemanya itu ini di-record kan ya. Nah, jadi skemanya itu dia kan ketika kalian melakukan ekspor dari hasil perkebunan itu ada dua pajak yang akan masuk gitu. Jadi uang pajak itu akan dibagi dua. Yang pertama, uang pajaknya akan masuk ke dalam dana APBN seperti biasa ke dalam pemerintah. Lalu pajak ekspor yang kedua itu akan masuk ke dalam dana badan pengelola kayak gitu ya. Badan pengelola dana perkebunan atau BPDP. Nah, dua finansial yang dimasuk ke dalam BPDP ini banyak pemanfaatannya bisa langsung dimanfaatkan untuk yang fokusnya untuk pengelolaan hasil dana perkebunan, baik beasiswa misalkan di BPD di BPDPKS atau yang khusus ke kelapa sawit. Mereka udah banyak memberikan beasiswa untuk SDM SDM yang mana nantinya diharapkan Adli ngelihat dari uang yang mana nantinya ya itu seperti tadi kan yang nantinya dilihat kan kalau memang yang mengelola badan pengelola dana perkebunan khusus dia kan jadi fokusnya ya akan eh, memajukan atau memberikan hasil-hasil pajak ekspor tersebut terhadap yang fokusnya terhadap perkebunan tersebut. Jadi misalkan kayak ini kan kenapa Indonesia maju biodieselnya karena ada dana ekspor yang masuk ke dalam badan pengelola yang fokus untuk mengembangkan si biodiesel tersebut. Jadi memang di Indonesia pengembangan biodiesel ini salah satu eh, apa ya orang atau salah satu pelaku utamanya kenapa bisa maju banget itu adalah dari BPDPKS karena sebenarnya harga biodiesel itu mahal tapi disubsidi dengan dana ekspor tadi gitu. Kenapa? Ya kalau sekarang ya pemanfaatan biodiesel itu belum dari generasi kedua, rata-rata dari generasi pertama. Jadi minyak goreng aja udah mahal ya. Minyak goreng aja kan sekarang udah di 18 apa 18.000 yang paling murah 18 sampai 17 sampai 18.000 per liter gitu kan. Nah, minyak goreng itu diolah lagi jadi biodiesel kan otomatis kan harusnya harganya mahal tapi ternyata kalau kalian ngecek itu harganya di sekitaran 13 atau 14 ya kalau nggak salah 13.000 sampai 14.000. Nah, itu semua itu dari subsidi silang hasil dari ya pajak tadi kayak gitu beda dengan negara lain kayak gitu kan. Makanya kenapa di Indonesia itu sangat maju dalam pemanfaatan dari biodiesel ini. Lalu yang terakhir yaitu manfaat ekonomi dan lingkungannya. Memang kan penurunan emisi bisa terjadi. Kemudian
yang lanjutnya itu adalah eh, sebenarnya pemanfaatan ini juga didorong katanya untuk menurunkan devisa karena kan bisa mengurangi penggunaan dari solarnya gitu. Gitu. Jadi di negara lain sebenarnya sudah dimanfaatkan, tapi karena mereka fokusnya masih memanfaatkannya dari generasi pertama itu dari kedelai, kemudian dari rapeseed yang mana minyaknya sedikit ya dihasilkan dari sawit, makanya masih kecil penggunaannya karena mahal banget. Bayangin aja dari sawit aja mahal, apalagi dari soybean oil ataupun rapeseed oil ya kayak gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak dulu sebelumnya? Jangan diem lah. Belum Bu, aman. Bu, saya mau nanya. Ya. Kan tadi kalau misalkan dilihat dari ini kan katanya negara lain tuh melarang keras buat kita pakai yang tadi palm oil itu kan Bu. Nah, sebenarnya tuh kalau misalkan dilihat dari ininya ada kemungkinan nggak Bu kayak karena emang negara lain tuh takut buat kita lebih berkembang di bidang itunya. Jadi kayak ya udah jangan banyak-banyak gitu. Apanya? Jadi kayak buat negara lain tuh karena itu tuh jadi ladang bisnis yang buat kayak crude palm oil gitu-gitu. Jadi membuat kebijakan yang sengaja Ya, eh, oh ya, menekan. ya sengaja menekan gitu buat kayak ya udah kitanya jadi nggak bisa banyak-banyak gitu. Ya, sebenarnya seperti itu. Memang karena di mereka tidak bisa lagi kan yang namanya ya karena tanah tidak cocok kayak gitu ya. Untuk sawit kan memang nggak bisa ya di tanah yang bukan tropis. Makanya sawit itu paling di Ghana atau di negara-negara tropis lainnya kayak gitu. Jadi salah satu caranya untuk menekan hal itu ya pasti mereka dengan membuat ya opsi bahwa kalau dengan menanam kelapa sawit itu akan terjadi deforestasi, kemudian nanti terhadap lingkungan juga eh, merusak lingkungan ya kayak gitu ya, terutama komunitas orang hutan kayak gitu. Tapi eh, hal itu tuh sebenarnya ya kalau saya pribadi memang benar seperti itu. Cuma untuk perkebunan yang sudah ada kayak gitu itu bisa dimaksimalkan lagi lebih lagi ya sehingga nantinya bisa hasilnya lebih banyak dan tapi nggak sih kalau misalkan kalian saya dulu ya waktu ke Jepang itu tidak pernah menemukan minyak goreng dari kelapa sawit jadi rata-rata dari canola oil kayak gitu jadi memang untuk ekspor apa ya untuk ekspor minyak itu sebenarnya kalau sawit CPO itu udah banyak ya ekspornya ke negara tapi lebih ke negara-negara yang ada di negara Asia kayak gitu yang masih pro terhadap CPO tapi kalau untuk ke Eropa itu ekspornya memang sudah berkurang gitu dari Amerika yaitu karena kalau mereka tidak buat aturan seperti itu bisa-bisa kita ekspor bisa ke Eropa kemana-mana ya ekspornya banyak minyak kedelainya bakal turun gitu konsumsi jadi ya devisanya ya biasa balik-balik lagi ke uang sih gitu. Gitu ada lagi? Gimana Adri? Ya menjawab Bu. Ya itu ya menariknya itu ya sebenarnya kalau di Indonesia juga subsidinya juga gila-gilaan sih untuk biodiesel ini kayak gitu. Jadi ya gitu. Makanya kemarin pas ngobrol juga sama orang BPDP kayak ya Indonesia mah bisa buat aturan aja yang pusing kita kayak gitu. Kenapa? Karena mereka kan harus mengelola uang itu kan harus ada bisa yang untuk subsidi dan sebagainya kayak gitu. Menarik. Oke. Yang lain gimana? Belum Bu. Alkis mah belum terus. Habiskan marah ya kemarin. Oke, gitu ya kalau biodiesel kayak gitu. Jadi memang dari sisi pemanfaatannya Indonesia yang paling maju dibandingkan negara lain. Bahkan di Indonesia sekarang sudah bergerak bagaimana memanfaatkan bahan bakunya itu dari second generations. Yang memang masih banyak tantangan karena ya kualitas bahan baku juga kan menentukan nanti teknologi apa yang digunakan,
Cost-nya seberapa juga ditentukan oleh hal itu. Oke, lanjut. Itu yang biodiesel. Lalu yang kedua itu kita yang kalian tadi kan terkait bioetanol. Nah, kalau bioetanol dari kan Nura, Adli, Shani, sama Raffi udah jelasin. Terlihat bahwa Indonesia terkait pemanfaatan bioetanol itu jauh lebih mundur ya, ibaratnya kurang Iya, dibandingkan negara yang lain. betul, Karena Bu. mm, karena di Indonesia masih gimana ya bilangnya? Segala sebenarnya di Indonesia ini untuk perminyakan itu kan dimonopoli sama Pertamina kayak gitu ya. Jadi eh, agak sulit. Makanya saya sendiri sebenarnya riset saya kan memang fokus di biodiesel. Cuma sudah mulai ragu dalam sisi komersialisasi karena ya itu karena sudah dimonopoli Pertamina jadi harus kayak ya mengikuti standar-standarnya yang sudah dibuat Pertamina kayak gitu. Nah, di Indonesia dia kurang pemanfaatan bioetanol juga itu ada beberapa alasannya. Mungkin dari kalian tadi ada beberapa ya udah disebutin. Coba kalau dari Raffi apa tadi? Eh, iya Bu, kenapa? Pemanfaatan bioetanol di Indonesia kurang dibandingkan yang lain. Kenapa? Hmm? Halo Raffi. Ibu mungkin dari saya izin masuk. Boleh, boleh. Kalau dari SWOT yang saya buat itu, pertama dari infrastrukturnya ya Bu, itu betul jauh banget sama negara-negara lain. Nah, sama bahan baku juga kan ya, bukan kalau tadi biodiesel dari eh, sawit itu kan komoditasnya Indonesia bisa. Sedangkan kalau di kita tuh eh, umumnya kan di negara lain dari tebu sama jagung ya. Kalau di Indonesia kan gak sebesar negara lain. Kayak gitu. Ya, oke. Betul, ada lagi dulu. Yang lain nanti saya jelasin juga. Adli, Adli. Kalau misalkan dari yang saya Bu, itu kurang lebih karena di Indonesia sendiri pemanfaatan si, kalau saya kan Bagas, itu masih banyak dipakai guna buat yang lain gitu. Kayak terutama di bidang yang kayak industri gitu-gitu. Karena si, ya mungkin balik ke yang Nura tadi, karena teknologinya kurang mendukung, jadi mereka lebih meminimalkan cost buat guna yang lain gitu. Oke, lanjut. Sani dulu. Kalau di Indonesia itu hambatannya itu karena memang ada program kayak proyek perkebunan itu namanya tuh MIFPE, Merauke Integrated Food and Energy Estate. Itu dia menuai kritik Bu untuk pemanfaatan si tebunya karena mendorong deforestasi. Nah, jadi itu salah satu hambatannya juga dan juga em, dari sisi teknologi juga Indonesia itu masih terbatas pada bioetanol yang first generation yang berbasis molasses. Sementara kalau yang di Brazil itu yang second generationnya juga udah mulai dikomersialisasikan, terus juga udah memperluas juga potensi pemanfaatan dari residu tebunya gitu. Gitu. Jadi memang integrasi biorefinery di Brazil juga udah lebih berkembang, nggak cuman ke industri-industri kayak farmasi, kimia ataupun bahan bakar, tapi juga buat eh kalau di Indonesia tuh justru masih kayak yang ke industri informasi kimia, tapi kalau di apa namanya di Brazil itu udah yang ke transportasi kayak gitu Bu. Jadi emang pengembangan yang di Indonesia tuh masih banyak hambatan baik dari segi takut deforestasi atau dan juga teknologinya gitu Bu. Oke. Kalau di tebu bahan baku tebu. Kalau Raffi mana? Raffi udah masuk lagi? Udah bisa? Oh, udah Bu. Tadi mic-nya ke mute Bu. Maaf. Jadi kalau misalkan
Iya tadi tuh saya pencet apa tahan spasi gitu. Terus ke nggak tahu. Terus kalau misalkan di Indonesia itu eh yang tadi dijelasin emang teknologi itu belum semaju di Amerika sendiri. Kalau misalkan yang dari jagung seperti kan tadi Amerika pakai white marine sama red marine. Terus kalau misalkan di Indonesia juga itu masih kayak teknologinya ya masih konvensional lah, nggak semaju di sana, masih juga dalam tahap pengembangan juga. Terus juga mungkin yang seperti Ibu bilang tadi, kalau misalkan minyak itu masih dimonopoli sama Pertamina, jadi untuk tahap pengembangannya juga masih terhalang sama isu tersebut. Mungkin kayak gitu sih Bu, kalau misalkan Iya. kenapa di Indonesia belum semaju di luar negeri untuk bioetanol. Hmm. Oke, bener ya semuanya kayak gitu. Memang itu alasannya, alasan-alasan kenapa bioetanol itu belum semaju di negara lain. Jadi memang satu keterbatasan bahan baku. Sebenarnya untuk keterbatasan bahan baku Indonesia tuh banyak kayak gitu ya, terutama untuk tebu, singkong, jagung itu tuh banyak kayak gitu jumlah sumber daya ini. Tapi kebanyakan sumber daya ini itu dimanfaatkan untuk pangan kayak gitu. Karena kan Indonesia salah satu Indonesia negara yang memiliki penduduk yang banyak ya, sehingga kebutuhan terutama untuk kebutuhan gulanya itu tuh juga banyak kayak gitu. Jadinya eh, kalau misalkan dialihkan ke bioetanol, maka itu akan mengganggu ketahanan pangan kayak gitu dari sistem di Indonesianya sendiri kayak gitu. Makanya eh, masih itu salah satu hambatannya kayak gitu ya. Lalu kalau misalkan oke di generasi pertama itu kan kita berarti kompetitif ya nantinya dengan pangan gitu kan. Tapi kalau misalkan kita memanfaatkannya generasi kedua gitu kan, teknologi yang digunakan itu belum bisa mencapai skala pilot kayak gitu ya, skala komersialisasi. Mungkin kalau skala-skala kecil udah banyak kayak gitu yang bisa memproduksi bioetanol dari generasi kedua di Indonesia. Tapi untuk skala besar itu masih kurang gitu di Indonesia itu. Nah, dan juga harga bahan bakunya eh, terutama kalau untuk tetes tebu atau molase itu tinggi ya di Indonesia dibandingkan yang lainnya. Jadi kalau misalkan harga bahan bakunya aja udah tinggi, berarti harga produksi untuk bioetanolnya ya tinggi kan, sehingga dia tidak kompetitif misalkan kita bandingkan dengan harga bensin gitu. Nah, lalu yang kedua, sebenarnya selain ketersediaan bahan baku dan biaya, itu ada juga persaingan dengan industri biodiesel. Nah, ini kan tadi nggak ada yang jawab ke arah sini. Kenapa? Bioetanol di Indonesia itu kurang maju dibandingkan biodiesel karena di Indonesia sendiri prioritas utama dalam pemanfaatan biofuel itu memang biodiesel, bahkan sampai ada mandatory, kemudian juga kan skema pendanaannya itu sangat-sangat firm ya kalau biodiesel itu karena dikelola oleh dari Badan Pengelola Dana Perkebunan tadi kayak gitu. Jadi memang prioritas yang mengakibatkan bahwa oh di Indonesia prioritasnya memang penggunanya biodiesel. Dapat terlihat ya bagaimana biodiesel udah sampai mencapai hampir B50, sedangkan bioetanol itu baru di E5 ya. Di Pertamax Green itu yang 95 itu 90% ya bensin atau ya bensin, ya 5%-nya itu dari si etanol gitu. Lalu dari persaingan dan industri biodiesel tadi itu terlihat selain dari prioritas memang mandatorinya, yang kedua adalah infrastrukturnya antara biodiesel dan bioetanol untuk produksinya itu jauh berbeda dan bisa dilihat bahwa di Indonesia infrastruktur untuk produksi dan distribusi biodiesel itu tuh sudah sangat jauh lebih maju dibandingkan yang lain kayak gitu. Jadi sedangkan bioetanol ini kan baru nih untuk produksinya. Jadi ini tantangan tersendiri nantinya untuk membangun rantai pasok dan juga infrastruktur sehingga nantinya bisa bersaing dengan si biodiesel itu. Lalu yang ketiga faktornya itu adalah kebijakan, ya benar ya, kebijakan dan regulasi. Kebijakan. Jadi kalau biodiesel tadi kan kenapa dia bisa tinggi? Karena dia ada subsidi, dia ada insentif kayak gitu sehingga harganya bisa ditekan ke bawah. Dan ya mandatory tadi sehingga jadi dia bisa
banyak lah ya pemanfaatannya, bisa besar lah pemanfaatannya. Tapi kalau bioetanol ini dia belum dapat dukungan insentifnya yang setara kayak gitu seperti si biodiesel tadi kayak gitu. Jadi ini tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk bisa memanfaatkan industri bioetanol. Beda dengan negara Brazil, Amerika, mereka memang fokusnya ke arah bioetanol. Jadi bisa dilihat bahwa bagaimana timpang jauh juga antara pemanfaatan biodiesel sama bioetanol di negara itu. Lalu seperti itu ya. Jadi itu juga faktor-faktor yang mana bagaimana menghambat produksi bioetanol di Indonesia gitu. Terus selain selain itu ya pasti ya dari teknisnya seperti apa produksi, kemudian juga dari pasar yang masih terbatas kayak gitu di negara kita dan bisa terlihat juga di negara kita bagaimana masih konsumsi untuk bahan bakar itu kan pasti lebih memilih yang murah kayak gitu ya. Sedangkan kalau misalkan mau memanfaatkan etanol ini dengan kondisi masih mahal ya jadi bandingnya ke banding bahan bakar yang mahal sehingga ya pemanfaatannya juga masih rendah gitu. Makanya kebijakannya juga belum bisa lebih maju. Tapi untuk tahun-tahun ke depan udah mulai ya di switch kayak gitu untuk pemanfaatan bioetanol agak lebih maksimal dibandingkan agak lebih maksimal lagi tidak dibandingkan ya tapi lebih maksimal lagi sehingga nantinya mungkin bisa menyamai dengan negara-negara lain yang sudah memanfaatkan bioetanol begitu. Dari kalian ada ini nggak ada yang ingin didiskusikan nggak? Halo, nanti mungkin minggu ini ya, minggu minggu depan itu masih online ya. Minggu depan lagi mungkin bisa offline, jadi lebih enak. Oke, Ibu. Ya, oke, bagus yang itu saya tanya yang bioetanol gimana? Kan udah baca banyak-banyak nih terkaitnya kayak gitu. Oh, itu di negara lain tuh kan udah terlihat maju banget kayak gitu. Jadi gimana ini? Ya ada pertanyaan nggak mungkin yang kalian curious gitu dari pemanfaatan bioetanol? Saya mau tanya, Bu. Boleh. Kan tadi Ibu mention juga ya, Bu, kalau tahun-tahun berikutnya kemungkinan fokus dari pemerintah pun gak hanya di biodiesel aja, tapi ke bioetanol. Nah, itu nanti kira-kira apakah eh, kebijakannya akan sama kayak bakalan ngasih subsidi juga kah sama terkait bioetanol ini atau apakah akan nyari misalkan investor-investor luar supaya untuk tertarik investasi infrastrukturnya di Indonesia supaya teknologinya lebih maju atau gimana ya Bu kira-kira supaya bisa lebih bersaing juga gitu. Iya. Jadi kalau di Indonesia sendiri benar ada beberapa apa ya? Ada beberapa rencana atau planning yang akan dilakukan demi memajukan industri biodiesel ini. Yang pertama itu mereka eh, ya dari sisi dalam negeri dulu mereka mencari bagaimana teknologi apa yang cocok yang bisa memanfaatkan dari second generation kayak itu. Jadi udah banyak sekali makanya salah satu Stranas ya PSN ya program strategi nasional itu adalah terkait dengan energi di mana di dalamnya itu salah satunya adalah eh, apa ya meningkatkan ya penggunaan dari si etanol itu. Tapi etanol di sini jadi udah ada juga kerjasama dengan negara lain. Contohnya dengan Jepang ya kemarin juga NEDO itu membuat salah satu fokusnya itu adalah bagaimana bisa scaling up proses si pembuatan bioetanol dari limbah kayak gitu. Jadi bertahap kayak gitu ya. Karena di Indonesia sendiri harga tebu kan kalau tebu itu mahal untuk gula, jadi bagaimana memanfaatkan dari limbahnya. Nah, ini strateginya itu dari sisi pemerintah sendiri mereka memang mencoba untuk membuat infrastruktur yang sesuai gitu ya. Nah, pembuatan infrastruktur ini bekerja sama juga dengan ada namanya APROBI. Mungkin kalian tahu ya Asosiasi Produsen Biofuel. Jadi asosiasi ini memang yang
menghimpun nantinya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ya, tidak hanya kelapa sawit tapi perusahaan semua perusahaan agriculture yang ada di Indonesia yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk memproduksi biofuel. Nah, dari kerjasama dengan Aprobi ini nantinya akan ada yaitu proyek-proyek strategi nasional dan kerjasama dengan luar negeri, baik Jepang, Amerika dan sebagainya, mana nantinya kita bisa memproduksi biofuel dengan maksimal dan infrastrukturnya juga dibuatkan kayak gitu. Tapi masih ya masih rencana ya kan dan eh ya kalau dari sisi apa funding funding juga mungkin masih lebih minim, makanya lebih banyak dari sisi kerjasama kontrak dengan luar negeri biar bisa memajukan untuk pemanfaatan biofuel bioetanol ya, terutamanya bioetanol. Kalau biodiesel kan memang ada sawit yang uangnya banyak. Nah, selain itu, selain juga tadi ya yang dia kerjasama dengan luar negeri, di sawit pun agar bisa memanfaatkan juga dana pajak ya dari kelapa sawit tidak hanya biodiesel. Jadi sawit sekarang banyak yaitu menggunakan second generations dari hasil limbah sawit. Itu kan contohnya kayak dari TKKS, kemudian dari batang ya, batang sawit yang sudah batang sawit yang sudah tidak dimanfaatkan lagi gitu kan, yang sudah tidak bisa berbuah lagi itu dimanfaatkan kan karena ketika dipotong itu menghasilkan ada kan kayak saripati gitu ya dari batang sawit itu, kemudian dari batang sawitnya sendiri kayak gitu. Tapi masih dalam pengembangan karena teknologi yang dipakai kan kalau ini kan dia bukan dari molase kan atau bukan dari starch ya. Jadi bukan dari starch langsung. Jadi pre-treatment yang dilakukan kan ini berarti dari selulosa, hemiselulosa gitu ya. Kemudian lignin. Jadi harus ada pre-treatment yang mumpuni kayak gitu. Jadi banyak sekali sekarang riset itu bagaimana cara melakukan pre-treatment yang mudah, yang costnya low cost kayak gitu sehingga nantinya bisa manfaatkan sebagai bahan baku untuk bioetanol gitu. Gitu Nora. Oke, Ibu. Jadi fokusnya itu tadi ke ini ya, Bu, kerjasama sama negara lain dan scale up-nya pun dari limbahnya. Hmm. Karena kalau misalkan kita dari itu akan mengganggu ketahanan pangan, bahkan kan ya Mm-mm, kalian udah dengar sendiri lah ya sekarang itu yang banyak kacau terkait penanaman jagung lah, apalah itu kan semua berhubungan mm-mm. dengan food estate kayak gitu. Tuh. Siap Ibu sudah menjawab. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Bintang, bagaimana Bintang? Aman Ini Bu. enggak, kan tadi yang Ibu bilang juga kan ini lebih ke kerjasama dengan luar. Tapi kenapa nggak fokusnya kayak kerjasama riset di Indonesia gitu sih Bu? Atau kolaborasi dengan Kalau universitas-universitas? hmm, iya kolaborasi dengan universitas, tapi kan program strategi nasionalnya itu banyak ya. Dana penelitian dari Kemendikti aja itu sebenarnya udah jauh kayak gitu. Sehingga memang didorong untuk terutama untuk pembangunan infrastruktur itu bekerja sama dengan luar negeri karena ya itu tadi dana efisiensi. Makanya kan kayak di ITB pun mereka bisa, kalian udah ada yang ikut nggak sih sama Pak Kusuma atau Pak Arya gitu ke yang ITB Jatinangor yang ada untuk buat baterai yang kerja sama Tsinghua itu gitu. eh jadi untuk beberapa saat ini di UNIF itu tuh memang pemerintah tuh sangat terbatas untuk membangun infrastruktur di UNIF kayak gitu. Jadi kalau misalkan UNIF mau ini ya harus bisa mencari juga di kerjasama dengan luar negeri dalam proses atau dalam proyek pembangunan kayak gitu infrastrukturnya. Berarti biar lebih kayak lebih percepatan gitu ya Bu, nggak Ya, banyak trial and error gitu. ya. Dan kalau Hmm. kita kerja sama-sama luar, terutama misalkan kayak Amerika ataupun Brazil ya, misalkan untuk ke bioetanol kan lebih ini ya, mereka sudah maju, jadi kita bisa lebih adapt aja ke dalamnya, jadi tidak lagi trial error gitu. Itu. Oke, Raffi gimana? Saya akan tanyain satu-satu biar Mungkin saya mau nanya ini Bu. Kayak ada nggak sih Bu kayak memungkinkan si bioetanol ini kayak mengalahkan konsumsi penggunaan biodiesel di Indonesia karena kan apa mengingat yang tadi Ibu bilang
biodiesel apa biodiesel sendiri kan apa salah satu kerugiannya itu deforestasi lingkungan yang mana itu tuh kayak merusak habitat hewan yang dilindungi dan segala macam. Serta kayak ya gimana mungkin nasib biodiesel ke depan kalau misalkan uh, si bioetanol ini bisa mengalahkan penggunaannya di Indonesia. Kalau menurut saya pribadi sih tidak akan ya, karena kan kebanyakan pabrik industri di Indonesia itu dia memanfaatkan solar. Solar, jadi memang mesin-mesinnya itu kan sudah mesin solar ya, jadi pemanfaatannya kalaupun mau digantikan nantinya diharapkan bisa digantikan dengan penggunaan biodiesel, karena kan rantainya beda antara bioetanol, biodiesel atau bensin dan solar itu kan beda ya, beda rantai karbon. Jadi pasti pemanfaatannya akan di jalur masing-masing begitu Raffi. Dan terkait deforestasi, ya, nah ini masih gimana ya, bisa dibilang kalau kita bilang, oh sawit ini kan pasti akan deforestasi nantinya, jadinya jangan dimanfaatkan lagi gitu, tidak. Tapi dalam artian memanfaatkan lahan yang sudah dibangun untuk produksi kelapa sawit misalkan kayak gitu. Nah, kekurangan dari kelapa sawit ini sebenarnya kan kalau ketika dia udah tumbuh gitu kan, dan nantinya selesai produksinya kemudian harus di replanting. Nah, tanah tempat replanting itu biasanya akan nantinya misalkan tidak dilakukan, makanya ini banyak riset juga ya yang bagaimana cara menggemburkan lagi atau membuat lagi bagus lah kayak gitu si tanah-tanah yang sudah ditanami oleh kelapa sawit. Eh, jadi bagaimana caranya ketika replanting tersebut, jadi sawit yang sudah tua dipupus, kemudian ditanam lagi dengan yang muda, tanahnya itu tuh bisa menunjang atau bisa setidaknya nanti pohon-pohon yang dihasilkan itu bisa produksi yang sama dengan pohon yang sebelumnya. Kayak gitu. Itu tantangannya kayak gitu ya. Jadi eh, jangan sampai itu salah satu bukan tantangan, itu salah satu jawaban yang bisa dilakukan ketika produksi kelapa sawit ini uh, jadi tidak berkurang gitu dan tidak mengambil atau kan kalau kemarin Presiden Prabowo kayak ya nanti hutan di Papua ditanami lagi kayak gitu. Nah, itu yang bertentangan karena memang kenapa kita harus mengubah hutan hutan lindung untuk menjadi kelapa sawit kayak gitu. Jadi lebih baik bagaimana ya hal itu saya tahu sih hal itu dilakukan karena memang ya itu kekurangan dari produksi kelapa sawit itu kalau sudah ditanamin sekali dua kali nanti yang berikutnya itu tuh buahnya itu tuh jauh berkurang dibandingkan yang sebelumnya kayak gitu. Nah, jadi agar antara bioetanol dan biodiesel itu tetap sama ya teknologi masing-masing dikembangkan dan kekurangannya itu misalkan di sawit kan di biodiesel kan butuh kelapa sawit. Jadi kelapa sawitnya di gimana kelapa sawit berarti kan harus replantingnya bagus nih. Nah, teknologi apa yang bisa membantu agar tanah itu tuh bisa kembali lagi seperti sebelumnya misalkan komposisi di dalam tanahnya itu seperti apa jadinya buah yang tumbuh atau pohon kelapa sawit yang tumbuh itu menghasilkan buah yang banyak yang sama seperti setidaknya sama seperti penanaman pertama gitu. Jadi jangan sampai menanam lagi sawit di hutan yang baru akan ditanam lagi kayak gitu. Jadi itu yang membuat deforestasi kayak gitu. Tapi kalau dibilang kalau nantinya bioetanolnya lebih powerful Bu dibandingkan biodiesel misalkan kayak gitu kan. Itu gimana nanti ini ya, karena kan kekurangannya deforestasi. Menurut saya eh, sekalipun nanti bioetanol lebih powerful pun biodiesel masih tetap akan sama dimanfaatkannya di Indonesia juga karena yaitu sistem mesin kemudian industri itu kebanyakan dia menggunakan solar atau biodiesel. Jadi lebih baik sih pengembangannya sama kayak gitu. Kalau di bioetanol itu kan rata-rata manfaatannya itu untuk di kendaraan ya kayak gitu. Jadi kalau di GTWM itu banyak sebenarnya ya luas untuk kalian melakukan riset itu tuh tidak terfokus misalkan oh eh, biofuel buat di biodiesel atau buat bioetanol fokusnya lebih ke baterai misalkan gimana sih atau energi terbarukan enggak. Jadi ketika kalian misalkan murah nih punya kebun gitu kan terus ditanami mau nanamin lagi tapi ketika nanamin itu kan tanahnya udah jelek nah pengen mencari teknologi bagaimana ngembaliin kualitas tanah ini nih seperti semua seperti apa nah itu kan juga salah satu
green teknologi kan, maksudnya bagaimana cara kita untuk menemukan dari sisi bioteknologi, apakah menggunakan sistem bioteknologi ataukah chemical teknologi itu bisa dilakukan gitu. Makanya sebenarnya GPWM ini tuh yang paling luas cangkupannya dibandingkan yang lain kayak gitu. Oke? Oke. Nah, tadi kan itu ya. Tapi lalu tadi Alkis kan apa ya, memaparkan terkait biopelet. Sebenarnya kalau di Indonesia nggak bukan hanya biopelet ya. Selain biopelet apa lagi ya? Halo. Biobriket tadi Bu, atau beda? Mm, sama. Biobriket dan biopelet itu sama. Biobriket itu yang membedakan hanya size-nya aja ukuran. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk biopelet atau biobriket, memang kalau dari sisi karet dia jauh lebih kurang ya Alkisah dibandingkan dengan negara lain dari pemanfaatan karet. Tapi kalau dari sisi pemanfaatan limbah yang lain seperti tempurung kelapa, nah Indonesia menjadi salah satu produsen ekspor terbesar juga untuk biobriket ataupun biopelet yang terbuat dari tempurung kelapa. Bahkan untuk pemanfaatannya sendiri di Indonesia sendiri itu kurang, masih kekurangan sehingga masih ya itu sehingga memang kalau untuk biobriket atau biopelet itu kebanyakan dibuatnya itu dari tempurung kelapa. Seperti itu. Kalau karet juga ada sudah dikembangkan ya itu tapi yang seperti Akis bilang kalau di Indonesia masih sistemnya UMKM. Kenapa? Karena di pemerintah sendiri fokusnya itu untuk biopelet dan biobriket itu berasal dari tempurung kelapa. Kenapa? Karena lifting value-nya atau nilai kalornya itu jauh lebih tinggi dibandingkan karet kayak gitu. Dan nilai dari ekspornya untuk tempurung kelapa itu jauh lebih tinggi juga gitu, Kis. Dan di kalau di Thailand sebenarnya kalau di Thailand mereka sudah memaksimalkan semuanya gitu yang membedakannya. Tapi kalau di Indonesia, ya Indonesia ini seperti itu kita fokus terhadap apa eh, yang sudah jalan kayak gitu. Sehingga BPDP aja kan yang ditambahkan cuma kokoa, coklat dan juga kelapa. Kenapa? Karena dua komoditas itu tuh sudah mulai ekspornya tinggi gitu untuk ke luar negeri gitu. Mungkin nanti ketika ekspor untuk karet juga tinggi, mungkin akan dimasukkan juga ke dalam komoditas yang akan dikelola oleh Badan Perkebunan gitu, Kis. Seperti Dan itu. Bu, kalau yang karet kan sekarang udah fokus kayak untuk material elektrod gitu Bu. Mm. Kenapa kenapa di Indonesia kayak belum maju gitu Bu? Ya itu, Indonesia sistem di negara kita ini tuh fokusnya itu tuh yang mana yang sudah menghasilkan ekspor tinggi, cuan yang banyak kayak gitu. Jadi tidak terlalu fokus ke yang lain kayak gitu. Jadi komoditas lain tuh kadang tidak dilirik kayak gitu. Nanti ketika komoditas itu sudah besar atau sebenarnya karya itu komoditas besar ya karena banyak dimanfaatkan untuk pembuatan bahan dan sebagainya. Tapi untuk limbahnya itu masih tidak dilirik kayak gitu ya itu karena belum ada badan pengelolanya kayak gitu. Jadinya kan tidak fokus ya, jadinya tidak tidak kurang maju kayak gitu akhirnya kayak gitu. Padahal kan sebenarnya potensinya itu gede kan, Ya banyak. apalagi banyak, apalagi kan bahkan untuk Pakusuma juga memanfaatkan karet kan untuk pembuatan superkapasitor kayak gitu. Jadi ya itu karena badan pengolahnya belum ada dan sehingga komoditas tersebut belum terlalu dilirik. Nanti kalau ketika misalkan udah ada gebrakan kayak sekarang kan kemarin kenapa bioetanol itu akhirnya dilirik karena yaitu di luar negeri sudah besar industrinya, kemudian di dalam negeri udah ada badan pengelolanya sehingga yaitu didobrak akhirnya komoditasnya dilirik kayak gitu untuk pembuatan si etanol dan juga ya karena itu demand permintaan kan untuk Iya. sekarang kan harga minyak bumi nambah naik ya gitu lah sehingga harus mencari cara untuk menurunkan cost devisa yang ada. Jadi kalau untuk karet ini lebih ke seringnya riset doang, belum sampai kayak Mm-mm, produksi masih skala. masih masih di riset untuk karet ini untuk limbahnya ya terutama untuk limbahnya. Iya, oke. Sip, ada lagi nggak yang lain gimana? Ya, Bu. Hmm?
Tadi saya sebenarnya pengen nanya yang soal demand. Jadi sebenarnya kalau misalkan di Indonesia sendiri tuh ada nggak sih Bu demandnya yang etanol itu selain buat kalau mungkin di luar negeri kan ada buat bahan bakar dan lain-lain gitu. Mm. Nah sebenarnya kalau di Indonesia sendiri tuh ada nggak sih Bu demandnya si etanol ini selain buat bahan bakar dan lain yang kayak gitu? Kalau di Indonesia tuh demand-nya itu lebih ke ya itu ya. Kenapa bioetanol dilirik itu karena produksi lebih ke bahan bakar Adli kalau di Indonesia ya. Karena sebenarnya kan pemanfaatannya banyak ya. Bioetanol kan kalau misalkan kita bisa ke etanol nanti bisa ya sebagai bahan bak. Kalau misalkan kan sebenarnya pembuatan biodiesel itu dari alkohol ya kebanyakan metanol. Suatu saat kan metanol ini jauh lebih mahal pasti dari etanol. Nah, bagaimana mengembangkan pembuatan biodiesel ini pasti dari etanol itu seperti apa kayak gitu ya. Banyak pemanfaatannya nanti kayak gitu. Jadi tapi di Indonesia kenapa akhirnya dilirik yaitu lebih fokusnya karena kebutuhan bahan bakar yang semakin meningkat tapi bahan bakunya berkurang. Hmm. Ya, ada solusi lain. Nah, makanya itu akhirnya digencarkan kayak gitu. Cepat loh itu tahun lalu ke 2023 itu baru 2%, sekarang langsung 5%, nanti mau dibuat 10% dan sebagainya. Bahkan bahkan untuk dana-dana penelitian kerjasama luar kemarin dari NEDO, dari Jepang, kemudian dari eh MOS Cina, dari Cina juga itu kebanyakan fokusnya mengembangkan infrastruktur untuk pembuatan bioetanol. Biodiesel udah tidak terlalu karena udah banyak industrinya juga, jadi udah firm sehingga mau yang lain kayak gitu untuk kerjasama luar negeri. Tidak lagi di biodiesel. Berarti kalau misalkan di Indonesia emang lebih ke ini ya Bu ya kayak lihat mana yang lebih menjanjikan dan menghasilkan. Ya, terlihat lah pasti Iya. kayak gitu. Makanya untuk di riset pun seperti itu. Sekarang kan riset itu kebanyakan fokusnya itu ke eh, baterai, superkapasitor, ya terkait ya Hmm. listrik dan sebagainya. Makanya banyak riset-riset bahkan konsorsium baterai, Pak Ari kan ikut konsorsium baterai kayak gitu atau Pak misalkan konsorsium vaksin. Jadi yang sedang dibutuhkan, yang sedang ini aja trennya apa gitu. Tuh, seperti itu lah dulu. Pasti Bu. Tapi ya, tapi kalau di saya kemarin baru kemarin diskusi sama Pertamina juga, mereka juga sudah mulai untuk men-switch gitu, mencari bahan baku lain, terutama untuk biodiesel ya, karena kan udah komersial untuk menggantikan dari RBDPO kayak gitu. Jadi sudah mulai juga ya untuk komoditas lain kayak biodiesel dan sebagainya itu tuh ya sekarang itu diliriknya ya pemanfaatan limbah lainnya, limbah kayak gitu, agar mengurangi pemanfaatan dari kayak bahan baku untuk pangan gitu. Tapi untuk generasi ketiga ya, mikroalga Indonesia sudah mulai, tapi belum semaju negara lain. Kalau Malaysia itu memang udah ada kolam spirulina yang mana dibuat untuk baik itu bahan bakar atau untuk produk kesehatan kayak gitu. Tapi kalau pengembangan di Indonesia itu udah banyak sih penelitinya, cuma untuk sisi komersialisasi masih belum gitu. Nah, Makanya apa boleh? kan tadi balik lagi ke biaya mungkin kan dalam perkembangan itu misalnya kita nemuin lagi lah nggak nemuin kayak ada bahan misalnya tebu lah tebu tebu itu yang udah paling optimal apakah ada kemungkinan nggak Bu, misalnya jadi si tebu tuh kayak jadi kasus sawit lah kan dulu sawit nggak sebanyak itu tapi gara-gara menemukan sesuatu yang bagus jadi orang-orang nebang yang lain jadi nanamin sawit kalau dalam proses bioetanol ada kemungkinan kayak gitu juga nggak Bu, di Indonesia. Ada, ada kemungkinan seperti itu juga. Tapi kalau untuk tebu, ini kan sebenarnya tanaman yang paling mudah untuk ditanam. Bahkan sebenarnya tebu itu di perkarangan rumah aja udah bisa kayak gitu ya, dibandingkan yang lain kayak gitu. Jadi eh, tidak seperti sawit kayak gitu. Tapi akan ada kemungkinan seperti sawit, ya akan ada. Kalau misalkan ya namanya petani ya, kalau ngeliat sesuatu yang bercuan ya pasti mau kayak gitu untuk mengembangkannya gitu. Di itu sih, guys, bahkan di Palembang lagi di Sumatera pun ya, mungkin Akis juga orang Jambi kan dulu karet kan lagi apa Ya ya? banyak Naiknya gitu ya. truk-truk karet. Oh, terkait. Sekarang
Sawit kan? Kenapa? Karena harga Iya, sawit lebih mahal dari karet gitu. Jadi memang tergantung komoditas mana yang mahal kayak gitu. Kalau petani mah. itu bakal merusak alam lebih banyak Kalau lagi, Bu. kalau tebu sih sebenarnya saya kurang ini ya, tapi tidak tidak memerlukan lahan sama seperti sawit kayak gitu. Jadi dan dalam sisi agriculture-nya juga, pertaniannya juga sebenarnya kalau tebu mah ya memang akan deforestasi juga kalau misalnya kita menanamnya pada hutan gitu. Jadi memang untuk kalau switch misalkan dari orang-orang petani misalnya dari karet mau ke tebu ya itu tidak akan mengganggu pertanian kayak gitu. Maksudnya tidak akan mengganggu kehutanan. Yang deforestasi itu kan apabila hutan lindung kita ubah menjadi misalnya kebun sawit atau ke tebu kayak gitu. Berarti tergantung komoditasnya lagi, Bu. Tergantung komoditasnya lagi. Komoditas mana yang mahal. Kalau dulu kan karet kan sampai 18.000 per kilo. Jadi semua petani kan pasti nge-switch gitu. Yang awalnya mungkin perkebunannya kayak jual tanaman jeruk kayak kayak gitu diubah jadi pohon karet kayak gitu kan. Ketika sekarang sawit mahal dimulai switch lagi. Jadi memang tergantung komoditas mana yang sedang ya harga sih ujung-ujungnya mah. Gitu. Oke, Bu. Bu. Eh, Sebenarnya ada satu lagi ya terkait biofuel itu biogas. Nah, nanti di minggu depan saya lebih suka peminatan nih nggak eh, jadi kita pembelajarannya tuh tidak hanya secara eh, presentasi aja gitu. Jadi memang kalian mencari tahu dulu kayak gitu. Jadi minggu depan itu kan kita akan membahas terkait biogas ya. Bagaimana biogas itu seperti apa, prosesnya bagaimana kayak gitu ya. Nah, mungkin ya saya kasih lagi. Untuk di minggu depan, mangga silahkan dicari dulu terkait mungkin jurnal-jurnal atau review ya mungkin kalian terkait biogas. Biogas itu seperti apa, kemudian di Indonesia sendiri pemanfaatannya bagaimana, prosesnya seperti apa. Nah itu ini nggak dikumpul ya, cuman ya kalian baca, cari, nanti kita akan ngobrol terkait biogas di minggu depan kayak gitu ya, untuk memahami seperti apa sih sebenarnya biogas itu kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Dari saya cukup, Bu. Jadi nanti Oke, kita Bu. nyari jurnal aja ya, Bu, atau review. Hmm. Baik Juna, sebenarnya kalau kalau kalian mau cari literatur sih dari review aja ya, lebih enak Mhm. karena dia lebih banyak infonya dibandingkan kalian riset artikel gitu. Oke, siap, Bu. Mm. Sip. Yang lain, Alkis tadi udah Aman, Bu, aman. aman ya. Adli juga aman, Raffi, Sani. Oke, jangan lupa absen ya. Kemarin kan kalian nggak absen. Ya, jangan lupa absen. Tadi sudah saya buka, kalau nggak salah sampai 11.40. Jadi mangga di absen. Kemudian nanti minggu depan, nanti koordinasi lagi aja ya Sani untuk terkait waktunya. Ya dikoordinasi aja ya terkait waktunya. Jadi kita eh, melihat waktu maksudnya yang fleksibel seperti apa. Jadi lebih enak aja nantinya. Kalau takutnya kayak kemarin kan tiba-tiba ada pausan jadi pagi. Jadi saya fleksibel aja karena masih online juga. Lah Sandinya keluar ya. Nuraya saya titip atau Adli. Siap, Bu. Nanti Baik, Bu. dikoordinasikan aja. Oke, kalau sudah tidak ada lagi untuk kelas hari ini, mungkin saya cukupkan ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mungkin ya lebih enak sih. Saya sebenarnya lebih suka kelas yang interaktif, yang diskusi kayak gitu, karena lebih banyak apa ya insight atau yang lebih bisa terbuka gitu nanti seperti apa. Oke, untuk hari ini